Mujizat terjadi karena Tuhan hadir. Tuhan hadir karena penyembahan. Yang kedua tadi keberadaan kita. Yang ketiga tadi karena berita Injil. Tadi saya adalah Tuhan. Karena saya adalah Tuhan dan dia punya penyembahan melekat dengan Tuhan, maka yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti nggak ada lagi hal-hal duniawi, hal-hal kotor. Amin. Ya, ini cerita tentang Yesus. Cerita penginjilan itu berarti cerita tentang Yesus. Kemana pun Tuhan pergi, dia suka cerita pada Yesus. Nah, berita Injil menceritakan nama Yesus itu nggak sulit. Kenapa nggak sulit? Ceritakan, kau ceritakan apa pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Kau pernah mengalami sakit dan kau Tuhan sembuhkan. Ceritakan bagaimana Tuhan sembuhkanmu, dan itu dahsyat akan menyembuhkan orang yang lagi sakit. Kesaksiannya itu tentang Injil bagaimana Tuhan sembuhkan dia itu hadirkan. Ketika Iwan lagi krisis ekonomi, hutang harus ditutupi dan dia mengalami mujizat, itu kesaksian. Waktu Iwan cerita itu bagaimana Tuhan jawab doanya, itu dahsyat. Itu artinya sama dengan Iwan menghadirkan Tuhan kepada orang yang di mana Iwan menceritakan Injil. Jelas? Amin. Semakin Iwan cerita pengalaman bersama Tuhan, pengalaman Iwan berikutnya yang adalah dia punya masalah belum dijawab doanya, itu membuat Tuhan akan semakin jauh Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini anak akan cerita tentang pengalaman sama Tuhan, maka dia makin banyak nanti pengalaman Iwan bersama Tuhan. Amin. Maka Iwan akan semakin semangat cerita tentang Tuhan. Makanya saudara jangan susah sulit untuk cerita Yesus. Ketika saudara cerita Yesus, Anda menghadirkan Tuhan. Memberitakan Injil itu maksudnya bukan harus ada menguasai semua ayat-ayat bahasa Ibrani dan yang enggak. Ada tahu satu ayat, dua ayat, apalagi ada sudah ikut ada ayat hafalan. Satu ayat sampaikan terus ceritakan pengalaman bersama Tuhan, itu dahsyat. Jelas ya? Ceritakan Yesus di tempat kau bekerja, di tempat kau berbisnis, sekolah, di mana pun Anda berada. Ceritakan Yesus dalam kumpulan-kumpulan STR. Daripada Anda mencintai istri orang, mencintai suami orang, mencintai kegagalan anak-anak orang, itu apa itu? Ketika kita mencintai kegagalan orang, sebenarnya kita sangat senang lihat dia hancur. Dan itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah ceritakan Yesus. Amin. Dahsyat. Setiap minggu akan ada jiwa diselamatkan. Amin. Amin ya. Satu ayat terakhir. Filipi 8 ayat 4 sampai 8. Filipi 8 ayat 4 sampai 8. Sorry, maaf. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Itu maksudnya Filipus ada di Samaria, bukan Filipi. Baik ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil kata kuncinya mereka memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias, memberitakan Yesus, menceritakan Yesus kepada orang-orang di Samaria itu. Lanjut. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Berarti Tuhan hadir menjamah hati mereka. Betul? Satu lagi. Sebab dari banyak orang yang keras dan roh jahat keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Kenapa terjadi mujizat? Tuhan Kenapa Tuhan hadir? Karena ada Injil diberitakan, nama Yesus diceritakan. Anda ceritakan tentang politik, Tuhan nggak hadir. Anda ceritakan tentang pemilu nanti siapa presiden negara, Tuhan hadir di situ. Anda lihat cocok mana yang pas, mana pilih, silakan Anda pilih.
Dan kita gereja nggak akan pernah izinkan siapapun yang mau jadi cari-cari juga nggak saya izinkan masuk ke gereja. Silakan dia berpolitik di luar sana. Gereja nggak boleh masuk. Dan saya tidak pengaruhi Anda mau pilih siapa. Saya hanya Anda sudah melihat di berita mana yang Tuhan tahu. Berdoa Tuhan siapa mau pilih. Silakan Anda coblos. Anda nggak suka sama orang itu, nggak suka semuanya udah coblos semua. Aku nggak suka sama lo, ceplok. Tapi suaramu batal. Daripada yang tinggal dicoblos, kan dia bilang orang yang suka. Coblos semua. Jadi Anda udah lama nggak pernah akan itu kan? Aku dicoblos. Oh. Tapi saya nggak anjurkan itu ya. Pilihlah sesuai hati nurani. Tapi bukan berarti karena aku bilang pilihlah sesuai hati nurani, orang masuk bapak itu puding. Pilihlah hanya hati nurani rakyat. Nah, saya nggak ada bicara itu. Satu lagi, ayat apa? Maka sangatlah besar sukacita dalam. Ada sukacita karena kamu cerita. Orang terikat penyakit dengan kuasa kegelapan, ceritakan Yesus bebas mereka. Ada sukacita. Karena Tuhan hadir, karena namanya diceritakan. Yes. Amin. Nek. Satu ayat lagi. Ya, Kisah 14 ayat 7 sampai 10. Kisah 14. Baca bersama. Di situ mereka memberitakan Injil. Lanjut. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Kalau penyakit dibawa dari lahir bisa enggak secara medis? Nah. Sejak dilahirkan sudah lumpuh dan belum pernah dapat berjalan. Belum pernah. Kalau lumpuh tiba-tiba sudah remaja masih bisa tolong. Tapi sejak lahir tak pernah jalan. Lanjut. 10. Dia duduk. Oh sorry. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus Berbicara. Kira-kira Anda Paulus bicara apa? Firman Tuhan. Yesus, firman. Dalam Yesus ada mujizat, dalam Yesus ada kesembuhan. Lalu kemudian dan Paulus menangkap yang lumpuh sejak lahir dan melihat bahwa dia beriman dengan kesembuhan. Jadi waktu katakan saya khotbah, saya lihat mata Anda. Karena khotbah yang bagus, khotbah yang sebenarnya yang bagus itu adalah ketika satu khotbah melihat mata si pendengar. Yakin, jadi saudara jadi kita ini nggak begitu. Kata satu orang berhenti mungkin kalimat detik. Nah, detik itu kan dari saudara. Nah, jadi seperti wifi dia wifi ya jadi saudara jadi nggak begitu. Apa-apa. Ketika kau tatap mata pendengar dan bilang ini punya ini. Jadi kau bisa tahu yang dengar itu punya iman atau enggak ketika dia berkhotbah. Bisa tahu apa yang saya lihat. Gak punya itu. Suruh apa jangan nanti kata mujizat. Malu-malu itu ada